Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang bab pertama, kita menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu ada pengertian, jenis, dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang kemudian isi sistematik dan aspek penting surat lamaran pekerjaan. Lalu ada simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan penyusunan surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk yang pertama ada pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan, lalu jenis surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk pengertiannya, surat lamaran pekerjaan itu merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Selanjutnya untuk fungsi surat lamaran pekerjaan ada yang pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan, yang kedua sebagai media atau alat komunikasi, yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Ini menurut jenis pembuatannya. Yang pertama surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup kurikulum fit. Yang B, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup kurikulum fit. Lalu untuk berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, yang pertama surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Untuk B, kita akan membahas isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kita bahas isi surat lamaran pekerjaan, kemudian sistematika surat lamaran pekerjaan, lalu ada aspek penting surat lamaran pekerjaan. Pengertian isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerja agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Sistematika surat lamaran pekerjaan, yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan, yang kedua ada lampiran surat, kemudian yang ketiga nama dan alamat surat, keempat ada salam pembuka, yang kelima pembukaan surat, yang keenam isi surat, lalu kemudian penutup surat, yang terakhir diakhiri salam penutup dan tanda tangan dan nama terang. Untuk selanjutnya, ada aspek penting yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Aspek penting yang harus diperhatikan yaitu ada pernyataan umum, tesis, dan argumentasi. Pernyataan umum berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar, sementara itu argumentasi berfungsi untuk menguatkan pernyataan umum. Selanjutnya, yaitu simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan sistematika dan unsur surat lamaran pekerjaan dapat menggali informasi dalam surat lamaran pekerjaan. Informasi yang dapat kita gali seperti halnya tempat dan waktu pembuatan surat, kemudian ada identitas pelamar, kemudian isi surat lamaran, selanjutnya informasi penguat identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan sendiri itu ada 4. Yang pertama, ketepatan pemilihan kata. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Untuk yang pertama, ketepatan pemilihan kata harus disusun dengan pemilihan kata yang tepat agar kalimat dalam surat lamaran pekerjaan memiliki kebenaran dan bentuk dan ketepatan makna. Karena surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi, maka harus ditulis dengan menggunakan kata-kata yang memiliki ciri bentuk baku atau standar.
Untuk yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan harus menurut kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, kalimat yang digunakan harus efektif, setidaknya terdiri atas subjek predikat, baik dengan maupun tanpa objek dan keterangan. Semua unsur itu disusun secara benar sesuai gramatikal bahasa Indonesia. Keefektifan kalimat selain ditentukan oleh kebenaran strukturnya, ditentukan oleh beberapa syarat sebagai berikut. Syaratnya itu ada 5 poin. Yang pertama, kesepadanan isi dan bentuk kalimat. Yang kedua, kesejajaran bentuk dan struktur unsur-unsurnya. Yang ketiga, penggunaan penekanan yang kevariasian. Yang kelima, menjaga kehematan penggunaan unsur-unsurnya. Nah, untuk yang ketiga ada kepaduan paragraf. Kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan sebaiknya disusun dalam paragraf secara terpadu. Dalam sebuah paragraf hanya ada satu kalimat utama, sedangkan kalimat-kalimat lainnya hanya merupakan pendukung atau penjelas. Kemudian, untuk yang keempat, ada ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ejaan berkenaan dengan penulisan kata, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, pemenggalan kata, dan penulisan unsur serapan. Tanda baca berkenaan dengan berbagai tanda seperti titik, koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda kurung, garis miring, tanda elipsis, tanda petik, dan tanda apostrof. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, ejaan dan tanda baca itu harus dicermati ketepatan dan penggunaannya agar memiliki kompetensi yang memadai dalam menggunakan ejaan dan tanda baca dan dapat mempelajari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, untuk kali ini cukup sekian mengenai penjelasan tentang surat lamaran pekerjaan. Apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.